Skop audit keamanan ini dilakukan pada aplikasi SPG yang digunakan untuk mencatat stok dan transaksi penjualan di setiap outlet. Nah, tujuan audit ini adalah mengevaluasi pengelolaan akses pengguna, keamanan penyimpanan data, serta ada ketersediaan mekanisme backup agar tidak dapat disalahgunakan dan dapat ditelusuri jika ada yang menyalahgunakannya. Nah, di sini ada kriteria kontrol yang diaudit, yaitu pertama ada kontrol akses. Nah, memastikan hanya SPG yang terdaftar dapat mengakses aplikasi dan melakukan pencatatan stok penjualan yang di outlet yang diawasinya. Nah, dengan hak akses yang dibatasi sesuai kebutuhan pengguna. Kedua, ada logging aktivitas dan backup data, yaitu memastikan sistem mencatat semua aktivitas penting seperti login, pencatatan stok, dan transaksi penjualan. Di sini ada backup untuk melindungi data dari kehilangan akibat kesalahan dari sistem atau gangguan teknis. Nah, di sini ya ada ketiga, yaitu keamanan data. Memastikan data stok dan transaksi penjualan dapat dilindungi dari akses ilegal melalui pengamanan penyimpanan data, pembatasan akses database, serta mekanisme untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Pada halaman ini, kami menampilkan beberapa bukti audit yang digunakan untuk mendukung proses evaluasi keamanan pada aplikasi SPG. Bukti pertama adalah rekaman tutorial penggunaan aplikasi. Rekaman ini menunjukkan bagaimana pengguna atau SPG menggunakan sistem dalam aktivitas sehari-hari seperti proses login, pencatatan data, hingga pengiriman data ke server. Dengan adanya rekaman tutorial ini, auditor dapat memahami alur kerja sistem secara langsung. Bukti kedua adalah dokumentasi manual guide. Manual guide ini berisi panduan penggunaan aplikasi bagi pengguna. Di dalamnya terdapat beberapa instruksi penting seperti memastikan aplikasi menggunakan versi terbaru, kemudian melakukan proses sinkronisasi data, serta melakukan absensi dan check-in outlet sebelum memulai aktivitas. Dokumentasi ini penting karena menunjukkan bahwa sistem memiliki pedoman operasional yang jelas bagi pengguna. Kemudian pada halaman berikutnya kami menampilkan beberapa bukti tambahan terkait penggunaan dan operasional sistem. Bukti pertama adalah dokumentasi penanganan masalah atau fix issue. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi bug atau error pada aplikasi. Misalnya ketika tanggal pada aplikasi tidak sesuai atau ketika proses sinkronisasi data mengalami beberapa kendala. Dokumentasi ini membantu pengguna menyelesaikan masalah teknis saat menggunakan aplikasi. Bukti kedua adalah screenshot attendance report. Tampilan ini menunjukkan laporan kehadiran pengguna yang tercatat di dalam sistem, seperti tanggal, jam masuk, kemudian jam keluar, serta lokasi outlet tempat pengguna melakukan aktivitas. Data ini menjadi bukti bahwa sistem mampu mencatat aktivitas pengguna. Bukti ketiga adalah screenshot sales report. Laporan ini menampilkan data transaksi penjualan yang dicatat oleh aplikasi SPG, seperti tanggal transaksi, nama outlet, dan nilai total penjualan. Informasi ini menunjukkan bahwa aplikasi digunakan untuk mendukung proses pencatatan penjualan secara digital. Melalui berbagai bukti tersebut, auditor dapat memahami bagaimana sistem digunakan dalam operasional sehari-hari, memastikan bahwa aktivitas pengguna dan transaksi telah tercatat di dalam sistem. Pada halaman ini kami menjelaskan temuan audit terkait logging aktivitas dan mekanisme penyimpanan data pada aplikasi SPG. Kriteria yang harus dipenuhi oleh sistem adalah adanya mekanisme penyimpanan data yang aman dan sinkronisasi otomatis sehingga data stok pada transaksi dapat tersimpan secara konsisten di server. Berdasarkan hasil audit, kondisi yang ditemukan adalah aplikasi SPG masih menggunakan mekanisme sinkronisasi data secara manual. Pengguna harus melakukan proses pengiriman data sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi agar data tersimpan di server. Penyebab dari kondisi ini adalah sistem belum memiliki fitur penyimpanan otomatis atau autosyn, serta belum ada mekanisme validasi untuk memastikan data berhasil dikirim ke server.
Dampak dari kondisi tersebut adalah munculnya beberapa risiko, seperti kemungkinan kehilangan data, ketidaksinkronan data antar perangkat, kesalahan laporan transaksi, serta potensi terjadinya duplikasi data. Berdasarkan analisis risiko, temuan ini dikategorikan memiliki tingkat risiko sedang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, dalam jangka pendek, ditambahkan notifikasi atau peringatan apabila pengguna belum melakukan pengiriman data. Kedua, dalam jangka menengah perlu ditambahkan fitur auto-sync atau auto-save agar data dapat tersimpan secara otomatis ke server. Ketiga, dalam jangka panjang perlu diterapkan mekanisme sinkronasi data yang lebih kuat serta validasi integritas data untuk memastikan keakuratan data dalam sistem. Pada halaman berikutnya, kami menjelaskan temuan audit terkait kontrol akses pengguna aplikasi SPG. Kriteria keamanan yang seharusnya diterapkan adalah sistem memiliki mekanisme autentikasi dan manajemen sesi yang dapat membatasi akses pengguna, seperti akun tidak dapat digunakan secara bersamaan pada beberapa perangkat. Berdasarkan hasil audit, ditemukan beberapa kondisi yang menunjukkan kelemahan dalam kondisi akses sistem. Aplikasi masih dapat diakses di berbagai perangkat tanpa pembatasan. Satu akun dapat digunakan pada beberapa perangkat sekaligus. Bahkan terdapat kasus di mana kredensial akun dibagikan kepada banyak pengguna. Selain itu, sistem juga belum memiliki aturan minimum keamanan password. Penyebab dari kondisi ini adalah belum diterapkan kebijakan keamanan, autentikasi, dan sistem manajemen sesi yang memadai. Dampak dari kelemahan tersebut cukup signifikan. Risiko yang dapat terjadi antara lain penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak berwenang, manipulasi data stok atau penjualan, konflik data antar perangkat, serta potensi kebocoran akun akibat penggunaan password yang lemah. Berdasarkan analisis audit, temuan ini dikategorikan memiliki tingkat risiko tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa rekomendasi diberikan. Dalam jangka pendek, disarankan untuk mengganti seluruh password pengguna dan menerapkan aturan password minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka. Dalam jangka menengah, perlu diterapkan pembatasan satu akun hanya dapat aktif pada satu perangkat serta implementasi sistem session management. Dalam jangka panjang, disarankan untuk menambahkan sistem verifikasi perangkat ketika login dari perangkat baru agar keamanan akun lebih terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syafil Hidayat dengan NIM 14823000036, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dari matkul audit keamanan yang diampu oleh Pak Aher. Nah, sebelumnya telah dijelaskan temuan-temuan, yaitu temuan satu yaitu logging aktivitas dan juga backup data. Yang kedua ada temuan kontrol akses. Nah, untuk saya di sini temuan yang ketiga ada di keamanan data. Oke, jadi temuan ini kita breakdown dengan menggunakan format CCCIR yang dimana CCCIR ini kriteria, condition, cause, impact, dan recommendation begitu. Untuk temuan yang ketiga di sini kita fokus ke keamanan data atau data protection. Yang pertama, di kriteria sendiri, sistem harus menggunakan komunikasi aman untuk melindungi data transaksi dan juga stok selama proses transmisi. Nah, di sini yang kita bisa lihat dari gambar atau buktinya, yang pertama di situ terlihat websitenya itu hanya menggunakan HTTP. Dia tidak menggunakan HTTPS, yang mana HTTPS telah menjadi standar website untuk aman gitulah. Jadi selain itu juga dia juga langsung nembak ke IP servernya gitu. Jadi dia langsung tembak 2.02 titik bla 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 titik 2.80.80 dan sekian. Jadi di sini temuannya dia masih menggunakan HTTP dan juga langsung nembak ke server. Apalagi di sini sekelas perusahaan besar ya yang data-datanya lumayan sensitif, seperti data stok dan juga data sales atau penjualan. Ini cukup krusial. Bayangkan saja kalau datanya sempat bocor dan bocornya itu ke kompetitor. Nanti dia bisa tahu rencana-rencana atau mungkin bisa memprediksi ke depannya kita bakal kayak gimana dengan stok dan juga total penjualan tiap harinya. Mereka bisa bahkan menjatuhkan perusahaan kita begitu. Untuk condition
server dapat diakses melalui IP, langsung melalui IP tanpa menggunakan HTTPS. Nah, itu tadi yang saya jelaskan, dia masih menggunakan HTTP dan langsung nembak ke IP servernya. Kasusnya sertifikat keamanan SSTLS belum diterapkan pada server karena itu termasuk salah satu standar keamanan untuk website yang dia ambil dari aplikasi gitu. Maksudnya transaksi website dengan sertifikat keamanan begitu. Lalu impactnya, resiko penyerapan data, kebocoran data, penjualan data, dan juga potensi serangan MITM. Jadi untuk impactnya sendiri di sini lumayan cukup krusial, cukup berbahaya ya, apalagi penyerapan data, kebocoran data seperti data-data penjualan, data stok, dan juga data display atau mungkin data SPG-nya juga, data pribadi itu juga kesebar semuanya, maka itu akan bisa jadi membahayakan. Lalu untuk risk levelnya sendiri yaitu levelnya tinggi karena ini sudah membahas tentang data begitu, jadi cukup krusial lah begitu. Lalu untuk recommendation, pertama quick win untuk 7 hari pertama kita mengimplementasikan sertifikat SSL sehingga sistem menggunakan HTTPS. Jadi untuk 7 minggu pertama kita mulailah mulai untuk berubah atau mungkin mengubah transisi dari HTTP ke HTTPS untuk 7 hari pertama. Lalu untuk perbaikan proses 30 hari, konfigurasi server langsung menggunakan HTTPS dan menolak HTTP. Jadi ketika 30 hari semua transaksi sudah menggunakan HTTPS karena data-data yang diambil dari aplikasi tersebut akan diakses di website ini begitu, jadi masih ada hubungannya. Lalu untuk penguatan di 90 hari menambahkan mekanisme keamanan seperti enkripsi dan juga pengamanan API. Jadi ketika data tersebut ditransmisikan atau sending data, maka semisal data sales penjualan hari ini 90 karton. Nah, 90 tersebut akan dienkripsi menjadi sebuah hash atau number acak lah begitu dengan passwordnya. Jadi ketika data ditransmisikan, maka data tersebut masih berubah data acak, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau sudah sampai ke server dari aplikasi ke website adminnya begitu, ketika di website admin dia otomatis akan mengkonvert enkripsinya, jadi dia akan otomatis dekripsi dengan password yang telah kita tentukan. Jadi kan semisal kayak anggap aja yang paling mudah itu menggunakan roulette, itu bukan roulette sih, yang 26 itu yang digeser 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu bisa jadi salah satu contoh penerapan yang sangat mudah, atau mungkin bisa menggunakan algoritma enkripsi yang lain. Tapi yang penting untuk penguatan 90 hari kita menggunakan keamanan tambahan yaitu enkripsi. Apalagi di sini juga sudah membahas data sensitif dan juga pengamanan API, yang dimana proses transaksi dari aplikasi ke website admin itu lebih diamankan lagi lah, maksudnya lebih diperketat lagi lah untuk keamanannya. Lalu untuk kesimpulan sendiri yang terakhir, audit menunjukkan sistem SPG masih memiliki kelemahan pada sinkronisasi data, kontrol akses pengguna, dan juga keamanan transmisi data. Kondisi ini menimbulkan risiko kehilangan data, penyalahgunaan akun, dan juga kebocoran informasi, sehingga perlu peningkatan mekanisme keamanan seperti otomatisasi sinkronisasi dan juga penguatan autentikasi dan juga penggunaan HTTPS. Jadi kesimpulannya sendiri, kita lebih fokus ke tiga temuan ini ya. Yang pertama, kesimpulan pertama dari dari temuan pertama, kesimpulannya yaitu proses sending data dilakukan dengan secara otomatis. Jadi ketika pengguna login, dia tidak perlu sinkronis data, dia otomatis secara real time akan mengupdate data yang ada di database tanpa harus sinkronisasi secara manual. Lalu ketika SPG atau user telah selesai mengerjakan atau selesai menggunakan aplikasi, maka dia ketika klik simpan, maka dia akan otomatis update ke sistem tanpa harus sending seperti ini. Jadi dia SPG kalau gini kan dia kan manual gitu, jadi 2 kali kerja. Setelah simpan di data lokal, dia harus sending lagi ke database, jadi 2 kali kerja. Mending paling cepat kita langsung auto sinkronisasi begitu. Lalu untuk teman 2, kesimpulannya yaitu ubah password setiap 2 bulan sekali, standarnya seperti itu. Jadi
Setelah dibugkan seperti ini, sebaiknya setiap user langsung mengubah passwordnya dan mereka langsung mengamankan akunnya begitu. Lalu untuk teman ketiga, seperti yang tadi saya jelaskan, langsung menggunakan HTTPS dan juga pengamanan API begitu. Dan juga penerapan sertifikat keamanan SSL dan atau TLS. Jadi sekian presentasi dari kelompok Mix M4. Di sini saya Aldi mewakili ketiga teman saya. Mohon maaf ketika ada salah kata ataupun salah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.